Jemaat kekasih Kristus, ada sebuah syair lagu anak sekolah minggu. Kau temanku, ku temanmu, kita adalah teman. Ku akan mendorongmu maju dan terus maju, memelukmu di saat kau sedih. Dari syair lagu inilah menunjukkan ada hubungan kehidupan antara persahabatan untuk melengkapi satu dengan yang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri saja karena kita hidup saling bergantungan dengan orang lain. Oleh karena itu, kita harus membangun relasi yang baik antara satu dengan yang lain, baik kepada keluarga maupun juga kepada sesama kita. Kita membangun hubungan antara orang tua, membangun persahabatan antara anak, suami kepada istri, bahkan juga kepada sesama kita. Disitulah kita saling melengkapi satu dengan yang lain, mengetahui setiap kebutuhan masing-masing. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, ayat pertama sampai ayat yang ke-6 Amsal 17 menyoroti relasi antara orang tua dengan anak maupun relasi antara sesama yang harmonis dan tentram. Suasana tentram adalah dambaan semua orang, sebab suasana tentram menunjukkan adanya perasaan damai sejahtera dan tenang di dalam hati kita. Dengan firman, dengan sekarat roti kering akan terasa lebih nikmat daripada makan daging namun hambar dan tidak tentram. Disinilah pengamsal menyampaikan nasihat tentang bagaimana hidup sederhana, tetap hidup apa adanya, tetapi tentram, damai, adalah lebih baik daripada hidup penuh berkelimpahan. Makan enak, namun tidak damai hati, selalu konflik. Itu berarti sangat penting membangun hubungan yang baik dengan orang lain, teristimewa dalam kehidupan keluarga kita sendiri. Oleh sebab itu, suasana tentram harus diupayakan dan dijaga oleh semua anggota keluarga, tak terkecuali anak-anak. Dalam hal ini, pengamsal menyatakan bahwa sebagai anak-anak harus menjaga kehormatan orang tua dengan hidup benar agar tidak mempermalukan keluarga. Karena anak-anak adalah warisan orang tua, jangan sampai warisan yang baik itu tidak dipelihara dan dijaga. Nah, disinilah orang tua berperan penting untuk mendidik, merawat, menjaga anak-anak. Disinilah orang tua harus menunjukkan keteladanan yang baik kepada anak-anak. Orang tua harus menjadi cermin yang bersih kepada anak-anak, sehingga tumbuh kembang mereka selalu dan senantiasa berjalan sesuai kehendak Tuhan. Dan apa yang menjadi warisan kita kepada anak-anak melalui pendidikan kita, mereka bisa memegang itu dan tidak mempermalukan keluarga. Dengan didikan yang baik, kita bisa menjaga sikap kita. Anak-anak bisa menjaga tutur kata pembicaraan kita, sehingga tidak ada kata untuk meremehkan orang lain
orang yang lemah atau yang miskin. Karena dengan demikian ketika kita meremehkan orang lain, kita menghina orang miskin, berarti kita menghina ciptaan Tuhan. Kita menyakiti perasaan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah diam dengan hal itu. Ia pun akan bertindak kepada mereka. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, mahkota orang tua adalah anak, cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang. Pembacaan ini berbicara mengenai dua generasi antara orang tua dan anak-anak yang bisa menjadi kebanggaan, diibaratkan seperti mahkota. Mahkota dalam perjanjian lama dilambangkan sebagai kekuasaan, kehormatan, kemenangan, dan juga anugerah Allah kepada umatnya. Sedangkan mahkota dalam perjanjian baru adalah suatu dilambangkan sebagai pengharapan akan kemenangan suatu perjuangan. Jadi dengan demikian anak adalah mahkota, berarti anak adalah kehormatan mama dan papa. Anak adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita untuk dijaga dan dimiliki. Oleh sebab itu didiklah mereka dengan baik untuk mengenal akan Tuhan. Jangan kita menekan anak-anak kita untuk menuruti kehendak kita, namun kita tidak memberikan teladan yang baik kepada mereka. Sehingga anak-anak bisa menjadi kebanggaan keluarga, bahkan juga menjadi kebanggaan Tuhan. Setiap anggota keluarga memiliki peranan dan kedudukan yang penting untuk menjaga nama baik keluarga sendiri. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-16, Amsal ini mengajarkan kita untuk berusaha mengucapkan kata-kata yang baik, yang enak didengar, tidak mengikuti kesalahan orang lain, supaya relasi kita tetap terjaga. Ingatlah, kebebalan yang menghasilkan kebodohan lebih berbahaya daripada beruang betina yang kehilangan anaknya. Hiduplah dalam relasi yang harmonis dengan siapa saja. Jangan memburukan orang baik dengan melakukan kejahatan kepadanya. Sebab dengan melakukan demikian, maka kejahatan akan menimpa kita dengan seisi keluarga kita. Setiap orang hendaknya hidup tidak melibatkan diri dari masalah dan hendaknya menghindarinya. Ayatnya yang ke-17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaraan. Sahabat adalah orang yang terdekat. Sahabat mengingatkan kita pada persahabatan dalam firman Tuhan, yaitu Yonatan dan Daud. Persahabatan mereka karena kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Posisi pada saat itu, Yonatan adalah seorang anak raja, sedangkan Daud adalah orang biasa. Namun Yonatan mengambil Daud sebagai sahabat dia, bahkan juga menjadi saudaranya. Yonatan mengasihi Daud, ada kepada Daud dalam setiap kondisi dan keadaan, di saat sukar maupun senang. Dengan persahabatan yang sungguh luar biasa, Yonatan melindungi Daud dari ancaman ayahnya sendiri, Saul. Karena sesungguhnya persahabatan harus melindungi
bukan ada di waktu senang saja, namun juga harus ada di waktu sukar. Sahabat yang menaruh kasih akan teruji kualitasnya ketika kita sedang berada di titik nol atau di titik yang terendah di dalam kehidupan kita. Relasi yang terdekat akan memungkinkan kita untuk saling menyediakan waktu kepada sahabat kita dimanapun mereka berada. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, dalam firman Tuhan kita di saat ini, dalam kitab Amsal 17 ayat 1 sampai 7, ada 3 hal yang harus kita bawa pulang menjadi berkat dalam kehidupan kita. Yang pertama, hidup berdampingan secara damai adalah sebuah kemuliaan. Apa yang Tuhan beri harus dinikmati dengan syukur dan penuh sukacita. Bukan persoalan daging atau roti, tetapi bagaimana mampu bersyukur atas berkat Tuhan dalam hidup, mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan beri. Karena terkadang gengsi kita lebih tinggi dari kenyataan hidup kita. Yang kedua, orang tua memiliki tugas yang penting dalam setiap tumbuh kembang, bahkan juga pendidikan anak. Sebab sesungguhnya pendidikan yang terutama berbasis dalam kehidupan keluarga. Oleh sebab itu, orang tua harus berjuang sekuat mungkin menjamin anak-anak memiliki masa depan yang baik dan mewujudkan iman orang percaya terhadap Tuhan. Orang tua harus memberikan perhatian, bahkan mau berkorban untuk masa depan anak-anak. Karena memang besar, pendidikan formal itu penting, tetapi pendidikan informal juga harus dimiliki oleh anak-anak kita. Dan jangan biarkan anak-anak itu terbuai di zaman dengan fasilitasi yang kita miliki dan menjadikan mereka masa bodoh dan selalu beranggapan bahwa semua ada dengan tersedia. Ingat apa yang dibahas oleh pengamsal dalam bacaan ini. Jangan sampai pula kita sebagai anak menganggap remeh pendidikan, keterampilan, dan akhirnya kita kehilangan masa depan. Yang berikut, hiduplah penuh persahabatan sebagaimana Tuhan mengasihi kita sebagai sahabatnya. Berikanlah perhatian, pelayanan kita terhadap sesama kita. Layaknya seorang sahabat menaruh waktu kepada kita. Apapun musim kehidupan yang sedang kita hadapi, sebagai sahabat tidak membutuhkan imbalan apapun. Sebagai sahabat, baik dalam kehidupan keluarga, baik dalam kehidupan pelayanan, tidak boleh membutuhkan ini dan itu. Sebagai sahabat, tidak boleh membantu untuk menonjolkan diri sendiri lalu dipuji. Namun sebagai sahabat, kita semestinya seperti Tuhan yang memiliki cinta kasihnya tidak pernah mengenal musim. Kasih setianya tidak mengenal waktu. Kasih setianya kepada kita setiap hari dan selalu baru, mengalir terus dalam kehidupan kita. Dan kita pun merasakan sampai di detik ini Tuhan menolong kita lewat firman-Nya. Amin.